Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6941 sampai bab 6950. Tawana tidak bereaksi sejenak. Dia bertanya dengan bingung. Kamu, sayangku, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak begitu mengerti. Trevor tersenyum pahit lalu menjelaskan. Maksudku, aku akan segera kembali berlatih. Kamu akan mengadakan 20 pertunjukan ini di Tiongkok sendirian. Setelah kamu kembali ke Amerika, apakah kita akan tetap menjadi sepasang kekasih? Tawana langsung berkata, tentu saja. Jika tidak, apakah kita akan putus selama 20 konser ini? Trevor berkata dengan sedih. Saya tidak yakin. Saya hanya merasa tidak percaya diri seperti sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Trevor ragu-ragu sejenak dan melanjutkan. Tahukah Anda, setelah apa yang terjadi di Tokyo, melihat dunia kita mungkin telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelum ini, saya tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini akan ada orang seperti Tuan Wade. Ya, dan saya khawatir pandangan duniamu dan pasangan idolamu juga akan berubah karena kejadian ini. Tawana tersenyum. Pikiran pertamanya adalah untuk menghibur Trevor. Namun tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa sejak Trevor membicarakan hal semacam ini, jika dia terus menutupinya, akan terasa kurang tulus. Jadi, dia menghela napas sedikit dan berkata dengan serius, sejujurnya, saya sangat terkejut dengan keberadaan Tuan Wade yang terhormat. Seperti Anda, saya tidak pernah membayangkan akan ada pria seperti itu di dunia. Andai kamu menjadi seorang wanita, apakah kamu akan terkesan? Tentu saja. Apakah Anda akan tergerak? Ketika Trevor mendengar ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun pada ekspresi. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit rasa kesetaraan dan dekadensi. Tawana melanjutkan, sayangku, ini hanyalah sifat manusia. Sama seperti setelah kamu mengenalnya, kamu pasti mengaguminya. Ini tidak bisa dikendalikan. Pikirkan lagi. Fansmu atau fansku juga akan menyukai dan mengagumi kita karena kita lebih baik dari orang biasa. Bukankah fans kita perlu jatuh cinta? Bukankah fans kita perlu menikah, punya anak dan memulai sebuah keluarga sendiri? Analisis terakhir. Anda adalah penggemar Tuan Wade. Dan saya juga. Tetapi seperti kebanyakan penggemar rasional, saya tidak akan memiliki mimpi yang tidak realistis. Saya menonton dan menyukainya. Tetapi dalam hidup, Anda adalah saya akan selalu saling mengisi. Perkataan Tawana adalah pernyataan jujur dari semua yang dipikirkannya. Dia memang mengagumi Charlie. Namun dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia dan Charlie berasal dari dua dunia yang berbeda. Hasil terbaik antara dia dan Charlie adalah dia beralih dari penggemarnya ke temannya. Apalagi jika dia ingin menjadi orang kepercayaan. Bahkan mungkin tidak memenuhi syarat. Trevor awalnya mengira Tawana akan menyangkal atau langsung mengaku bahwa dia jatuh cinta pada Charlie, lalu putus dengannya. Namun ia tak mengira Tawana akan melontarkan kata-kata menyentuh hati yang begitu menggugah hatinya. Dia tidak memiliki rasa cemburu terhadap Charlie. Tapi seperti Tawana, dia sangat mengagumi Charlie. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Tawana, dia mengerti betapa perasaan mendalam posisi Tawana terhadap Charlie. Apalagi setelah mendengar Tawana mengakui secara langsung bahwa dia mengagumi dan menyukai Charlie, dia tetap tidak merasa tersesat atau cemburu. Sebaliknya, ia sangat terharu dengan kejujuran Tawana. Jadi, dia bertanya dengan mata merah. Jadi kita akan tetap menjadi kekasih, kan? Mata Tawana juga memerah saat ini. Dia mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh emosi. Aku punya banyak pacar yang berbeda di masa lalu. Namun orang yang paling lama bersamaku, paling banyak cerita denganku, dan tahu banyak tentangku di masa lalu, itu hanya kamu. Menurutku kita cocok satu sama lain dan kita bisa melangkah jauh dalam kehidupan satu sama lain. Trevor menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, jika suatu saat kita berdua bisa menikah,
Menandakan apakah kita bisa mengundang Tuan Wade untuk menjadi saksi kita. Tawana tertawa terbahak-bahak. Tapi air matanya juga keluar. Dia menyeka air matanya. Menutup mulut dan tersenyum. Ini, aku tidak tahu ini. Tapi pertama-tama kamu harus melamarku. Kan? Trevor tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan penuh semangat. Sayang, kamu setuju. Tawana menahannya dan berkata, saya tidak akan setuju sampai saya melihat cincin berlian 10 karat. Trevor langsung berkata, jangan khawatir sayang. Saya akan segera mencari cincin berlian lebih dari 10 karat segera setelah saya kembali ke Amerika. Setelah tahap pelatihan saya selesai, saya akan terbang ke China bersama cincin berlian itu dan melamarmu. Tawana memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu boleh melamar. Tapi aku tidak akan menjamin kamu apakah aku setuju atau tidak. Trevor mengangguk penuh semangat. Dia tahu bahwa kata Tawana dianggap sebagai persetujuan untuk menerima lamarannya. Tapi saat ini, dia perlu memberikan upacara lamaran yang bisa memuaskannya. Hingga saat ini, ia akhirnya menemukan keselamatannya sendiri setelah merasa cemas selama beberapa hari. Orang yang Anda cintai akan memuja orang lain jika kamu menyukainya. Jika kamu tidak mengetahui siapa orang tersebut dan apa yang telah dilakukan orang tersebut, pasti kamu akan sedikit iri dalam hati, atau bahkan tidak bisa menampungnya. Namun ketika Anda dan orang yang Anda cintai mengalami apa yang dilakukan orang tersebut bersama-sama dan menyaksikan ketidakterbandingan orang tersebut, Anda tidak memiliki emosi negatif apapun di lubuk hati Anda. Mungkin dia dan Tawana tidak akan bisa menjadi tua bersama di kemudian hari. Namun satu hal yang pasti, hingga mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan tetap menganggap pria itu sebagai mercusuar dan idola dalam hidup. Saat ini, pesawat melewati awan, dan daratan di kejauhan terlihat samar-samar. Tawana berkata kepadanya, sayang, Tiongkok ada di depan saya. Saya akhirnya mengerti mengapa penggemar saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke konser saya di seluruh dunia. Saat Anda pergi ke idola Anda, setiap momen sungguh menakjubkan. Trevor juga tersenyum dan berkata, ya, saya sangat bersemangat ketika memikirkan untuk segera bertemu dengan Tuan Wade. Tawana berkata, saya belum pernah ke kota tempat tinggal Tuan Wade. Saya sangat ingin membeli rumah di kota itu. Trevor, ayo kita pergi dan melihat-lihat sebelum pertunjukan dimulai. Oke, Trevor langsung setuju dan berkata, jika bintang kelas dunia seperti Anda membeli rumah di kota tempat tinggal Tuan Wade, itu akan memiliki efek publisitas yang besar di kota itu. Mereka semua mengatakan bahwa Anda sekarang telah menjadi sinonim dari ekonomi. Saat Anda datang ke Aurus Hill kali ini, Anda dapat menggunakan popularitas Anda untuk membuat lebih banyak orang mengetahui tentang tempat ini. Tawana mengangguk, mengulurkan tangan dan menggenggamnya erat dengan Trevor. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria seperti Trevor yang telah mengalami begitu banyak hal dan begitu banyak bahaya bersamanya. Jika dia benar-benar melamarnya, dia akan menyetujuinya dan memulai sebuah keluarga dengannya. Mengakhiri tahun-tahun pengembaraan yang emosional. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat penampilan Charlie di pikirannya. Dia memandang Trevor, yang wajahnya penuh kebahagiaan, dan merasa malu di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia telah menipu dia dan dirinya sendiri. Saat pesawat Tawana mendarat di Aurus Hill, tak terhitung banyaknya penggemar yang mengunduh. Di sekitar bandara Aurus Hill, beberapa orang bahkan memasang peralatan siaran langsung untuk menyiarkan secara real-time penampakan pesawat Tawana di atas Aurus Hill dan seluruh proses pendaratan. Ada lusinan ruang siaran langsung TikTok, yang masing-masing memiliki puluhan ribu orang yang menonton secara real-time. Bagi penggemar Tiongkok yang paling mencintai Tawana, hari ini adalah hari yang sangat berarti. Superstar internasional ini datang ke Tiongkok untuk pertama kalinya mengadakan konser. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menampilkan 20 pertunjukan luar biasa di Tiongkok untuk para penggemar Tiongkok. Polisi Aurus Hill juga bersiap menghadapi hal ini dan mengirimkan sejumlah besar petugas polisi ke tempat kejadian untuk menjaga keamanan. Setelah pesawat Tawana mendarat, berhenti di tempat parkir eksklusif di gedung VIP. Kemudian Tawana dan Trevor diantar polisi menuju bea cukai untuk prosedur imigrasi. Saat hendak keluar dari bea cukai, agen Tawana menyerahkan kacamata hitam yang merupakan aksesoris biasa Tawana saat muncul di bandara. Dia masih agak lelah karena terbang, dan kondisi wajahnya kurang baik.
Memakai kacamata hitam dapat memiliki efek pemblokiran yang baik. Namun, Tawana tidak menerima kacamata hitam yang diberikan pihak lain kepadanya. Sebaliknya, dia berkata, "Saya akan keluar dalam keadaan paling alami." Ini juga akan menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Manajernya sedikit terkejut. Dia tidak mengetahui alasan di balik penampilan Tawana di Tiongkok, dan mengira itu hanyalah pertunjukan komersial yang paling biasa. Namun kenyataannya, dalam hati Tawana, penampilan di China ini lebih penting dari apapun. Dia keluar dari bea cukai di bawah pengawalan polisi. Bagian luar sudah dikelilingi oleh para penggemarnya yang antusias. Hampir semua media tiba di tempat kejadian, dan lampu flash menyala. Beberapa media yang menekan ke depan bahkan memaksa mikrofon di depannya dan berteriak, "Nona Sweet, tolong ucapkan beberapa patah kata kepada fans Tiongkok." Tawana berhenti, mengambil mikrofon dan berkata, "Halo, semua penggemar dan teman-teman dari Tiongkok. Saya merasa sangat tersanjung bisa datang ke Tiongkok dan Aorus Hill. 20 pertunjukan akan berlangsung. Apakah kalian siap?" Para penggemar di lokasi kejadian menanggapi dengan pembohong. Dan Tawana mengembalikan mikrofon kepada media wartawan. Dia keluar dari bandara di bawah pengawalan polisi. Karena stafnya telah mengirimkan tim pendahuluan. Transportasi hotel dan tempat pembangunan telah dimulai berjalan lancar. Para staf juga telah mengatur armada kendaraan dan menunggu di gerbang bandara. Semua media sudah bersiap-siap. Karena sudah mendengar melalui berbagai saluran bahwa Tawana dan seluruh tim kali ini akan menginap di Shangri-La Hotel di Aorus Hill. Sehingga setelah Tawana naik bus, mereka langsung naik bus tercepat, bergegas ke Shangri-La, menunggu untuk mengabadikan adegan saat Tawana tiba di hotel. Namun iring-iringan mobil Tawana tidak berangkat ke hotel terlebih dahulu seperti biasanya, melainkan menuju ke restoran khusus lokal di Aorus Hill, yang juga dikenal sebagai Heaven Spring bagi penduduk setempat di Aorus Hill. Albert masih belum tahu tamu terhormat mana yang akan datang hari ini. Charlie hanya meminta untuk menyisihkan ruang berlian dan meminta menunggu di sini secara langsung. Dia juga orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di Aorus Hill saat ini. Sebelum para reporter tiba, Charlie sudah tiba lebih dulu bersama Claire. Sebelumnya, Charlie baru saja memberitahu Claire bahwa dia ingin pergi makan bersama hari ini dan menghabiskan waktu bersama. Tapi dia tidak terlalu terpengaruh. Setelah Charlie datang ke perusahaan untuk menjemputnya, dia dibawa ke Heaven Spring oleh Charlie. Dia mengira Charlie seharusnya memilih Heaven Spring untuk makan malam kali ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, kita hanya makan berdua saja. Bukankah terlalu megah untuk datang ke Heaven Spring?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ini tidak bagus. Itu mudah. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Albert. Jadi anggap saja dia sebagai makanan." Claire buru-buru bertanya, "Bukankah ini tidak pantas?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak pantas. Terakhir kali saya pergi membantu teman-teman dengan Feng Shui. Dia masih berhutang budi kepada saya." Claire tidak berdaya dan berkata, "Menurut pendapat saya, ketika Tuan Rhodes memperkenalkan Anda pada bisnis ini, masuk akal jika Anda berhutang budi kepada Tuan Rhodes. Bagaimana bisa Tuan Rhodes berhutang budi kepada Anda?" Charlie tertawa. "Apakah kamu tidak mengerti ini? Ketika seorang pelanggan datang kepada saya untuk meminta Feng Shui, itu sama dengan pergi ke kuil untuk meminta berkah. Ini pada dasarnya bukan tindakan bisnis, tetapi semacam bantuan. Jadi itu mengapa kamu pergi ke kuil dan menghabiskan uang untuk membeli jimat, tapi kamu bilang kamu menghabiskan uang itu sebagai..." Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, "Teman Albert membutuhkan bantuan dengan Feng Shui. Dia meminta bantuan Albert, dan Albert datang untuk meminta bantuan saya. Dengan cara ini, Albert berhutang budi kepada saya, dan temannya juga berhutang budi padanya." Claire mendengarkan apa yang dikatakan Charlie dengan jelas dan mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kita tidak ingin Tuan Rhodes membuang-buang uang. Saat memesan nanti, kita bisa memesan lebih sedikit dan hanya memesan beberapa masakan rumahan." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya masalah. Anda harus bertanya pada Albert apakah dia bersedia." Keduanya keluar dari mobil sambil berbicara, dan Albert sudah menyapa mereka dari resto. "Oh Tuan Wade, Nyonya Wade." Sikap Albert wajar saja ketika dia melihat Charlie.
dan kata-kata bunganya bersinar terang hampir terukir di dahinya. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Apakah ruangan pribadi sudah siap? Albert segera berkata. Tuan Wade, jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Ruang berlian. Semuanya berstandar tertinggi. Claire tahu bahwa harga ruang berlian di sini minimal harus 6 digit. Jadi dia segera berseru. Tuan Rhodes menghabiskan terlalu banyak uang. Bagaimana Kai berdua bisa menghabiskan standar setinggi itu? Makan saja dengan santai. Albert segera berkata. Lalu mengapa? Setiap kali Nyonya Wade datang ke Heaven Spring di masa depan, pasti akan menerima standar penerimaan tertinggi. Jika tidak, bagaimana saya bisa menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda dan Tuan Wade? Claire tidak tahu harus berbuat apa. Charlie menamparnya dan berkata, ayo naik dulu. Kalau tidak, mungkin akan ada terlalu banyak orang dalam beberapa saat. Claire tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tetap mengangguk dan memasuki Heaven Spring bersamanya dan Albert. Saat Albert mengatur keduanya ke dalam ruangan berlian, iring-iringan mobil tawana mendekat. Beberapa wartawan yang mengikuti iring-iringan mobil tawana menemukan bahwa kendaraan tersebut tidak menuju ke Shangri-La setelah memasuki kota. Mereka langsung memberitakan kembali kabar tersebut. Rupanya perhentian pertama tawana di Aurus Hill bukanlah hotel. Alhasil, media mulai berspekulasi kemana tawana akan terjadi sebagai penghentian pertama. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa dia akan pergi ke tempat-tempat pemandangan terkenal di Aurus Hill. Tapi ini sepertinya tidak masuk akal. Setelah perjalanan panjang, itu adalah rencana paling masuk akal untuk pergi ke hotel untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia akan tinggal di Aurus Hill selama beberapa hari. Tidak perlu terburu-buru pergi jalan-jalan segera setelah turun dari pesawat. Banyak penggemar mulai mendiskusikannya di media sosial. Dan semua orang mulai berspekulasi tentang masalah yang sama untuk sementara waktu. Saat iring-iringan mobil melaju ke tempat parkir Heaven Spring, media dan netizen menyadari bahwa pemberhentian pertama tawana di Aurus Hill adalah untuk menonton hidangan lokal. Nama Heaven Spring juga menarik perhatian orang-orang di luar Aurus Hill untuk pertama kalinya melalui pemberitaan media. Iring-iringan mobil Tavana berhenti di Heaven Spring di lantai bawah. Beberapa pengawal turun dari mobil dan mengepung kedua sisi kendaraan yang ditumpangi Tavana. Seorang anggota staf turun dari kursi penumpang dan membuka pintu belakang. Tawana dan Trevor keluar dari mobil satu demi satu dan berjalan menuju pintu masuk utama Heaven Spring. Para wartawan media yang mengikuti segera turun dari mobil dan mengambil gambar. Bahkan ada yang bergegas menghampiri pengawal tersebut dan bertanya, Nona Sweet, mengapa Anda memilih datang ke Heaven Spring sebagai pemberhentian pertama ketika Anda tiba di Aurus Hill? Apakah karena pernah mendengar tentang masakan Aurus Hill? Tawana tersenyum dan berkata, ya, saya mendengar orang membicarakan tempat ini sebelum saya tiba di China. Saya datang ke sini karena ingin mencicipinya segera setelah saya turun dari pesawat. Albert sedang melayani Charlie dan Claire di dalam ruang berlian. Staf berkata melalui intercom, Tuan Rhodes, Anda, cepat turun. Ada bintang besar yang datang ke resto kita. Albert terkejut dan memandang Charlie. Tuan Wade, apakah temanmu ada di sini? Ya, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Akan lebih tepat untuk mengatakan mereka adalah pelanggan. Pergilah dan sapa mereka. Albert buru-buru berkata. Baiklah, Tuan Wade. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyambut mereka. Claire bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suamiku, mungkinkah tawana yang ada di sini? Charlie tersenyum dan berkata. Ya, itu dia. Claire terkejut dan gembira. Dia, bukankah dia baru saja turun dari pesawat? Saya melihat di feed berita bahwa pemberhentian pertamanya adalah ke Shangri-La. Mengapa dia ada di sini? Charlie tersenyum dan berkata. Timnya mempekerjakan saya untuk menjadi konsultan Feng Shui untuk 20 pertunjukannya. Jumlah kontraknya cukup besar. Sebagai pembawa acara, saya mentraktirnya makan sebagai rasa hormat. Ah, mata Claire membelalak. Dia, timnya mempekerjakanmu sebagai konsultan Feng Shui. Apakah penduduk asli Amerika juga mempercayai hal ini? Charlie mengangguk dan berkata, saya tidak begitu percaya sebelumnya. Tapi sekarang saya percaya. Ketika saya berada di Jepang terakhir kali, bukankah saya membantu Tuan Mitsui melihat Feng Shui? Mereka semua sangat yakin di sebelah saya. Claire bertanya dengan gugup. Apakah kita akan segera makan malam bersama tawana?
Itu benar. Charlie tersenyum dan berkata, saya akan makan bersama dia dan pacarnya nanti. Saya juga akan meminta dia mempromosikan Heaven Spring milik Albert ini. Claire mengangguk sedikit dan bertanya, kalau begitu, kita seharusnya bisa mengambil foto bersama, kan? Tentu saja. Saat Albert turun, Tawana sedang memberikan wawancara singkat kepada wartawan di depan pintu. Dia tidak menerima wawancara setelah keluar dari bandara, tetapi hanya menjawab pertanyaan. Awalnya wartawan media mengira mereka bisa mewawancarainya di Shangri-La. Namun tiba-tiba lokasi wawancara diubah menjadi Heaven Spring. Setelah sempat menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Albert pun keluar dan mengajak Tawana masuk ke ruang berlian. Tawana mengatakan kepada wartawan, maaf, wawancara hari ini akan berakhir di sini. Tim saya akan mengatur waktu wawancara eksklusif di lain hari. Kalian akan diundang untuk berpartisipasi. Setelah mengatakan itu, dia dan Trevor berbalik dan mengikuti Albert ke Heaven Spring. Staf menolak permintaan reporter media untuk masuk, tetapi reporter media tersebut tidak keluar. Sebaliknya, lebih banyak reporter media dan penggemar yang mendapat berita tersebut bergegas ke Heaven Spring. Untuk sementara waktu, Heaven Spring juga masuk dalam daftar pencarian terpopuler di media sosial. Orang-orang penasaran dengan apa yang istimewa dari restoran ini sehingga Tawana sangat ingin segera mencicipinya begitu dia turun dari pesawat. Albert belum mengetahuinya, tapi kekayaan dari langit sudah mulai tersebar di kepalanya. Dia membawa Tawana dan Trevor ke ruang berlian. Dia berkata kepada Charlie dan Claire, Tuan Wade, Nyonya, ya, kalian berdua. Aku telah mengantarkan tamu terhormat. Tolong hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Ketika Tawana melihat Charlie, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, dan berkata dengan sangat sopan, halo, Tuan Wade, dan Nyonya Wade, senang bertemu dengan kalian lagi. Trevor juga dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, halo, Tuan Wade, halo, Nyonya Wade. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk, kalian berdua. Biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah hari ini dan mengundang kalian untuk mencoba hidangan istimewa kami di Aurus Hill. Dengan itu, dia berkata kepada Albert, Albert, hari ini Nona Sweet datang ke restomu. Dan besok restomu akan menjadi resto paling terkenal di Tiongkok. Jika kuingat dengan benar, nilai pasar hotpot Haidilao adalah yang tertinggi. Dulu harganya mendekati 100 miliar dolar Hong Kong. Kalau Anda dapat menjadikan Heaven Spring Anda sebagai jaringan nasional atau bahkan global, Anda mungkin juga memiliki kesempatan untuk membangun perusahaan Anda sendiri yang terdaftar. Albert tertegun dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda bermaksud mengizinkan saya membuka cabang? Ya, Charlie berkata, besok tempat Anda akan menjadi tempat di mana para penggemar bersaing untuk check-in. Dan popularitas ini tidak mungkin hilang dalam waktu dekat. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka cabang dan buat Heaven Springmu tersebar ke seluruh negeri. Albert tidak pernah berpikir untuk menjadikan Heaven Spring lebih besar dan lebih kuat sebelumnya, karena dia sendiri adalah manusia di dunia. Alasan orang-orang di dunia suka membuka restoran adalah karena mereka dapat menjamu semua jenis teman di sini. Hanya saja dia lebih memperhatikan makanan. Jadi dia membangun Heaven Spring menjadi restoran yang benar-benar enak. Namun meski begitu, ia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan usahanya. Namun, kata-kata Charlie membuatnya seolah tiba-tiba membuka dunia baru. Jika dia benar-benar bisa menciptakan merek resto yang terkenal secara nasional, sisihkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan. Rasa pencapaian ini saja adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia alami di kota Aurus Hill. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidak bertanya kepada Charlie. Tetapi bisakah Anda memberi saya beberapa nasihat dan memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan? Sejujurnya, saya membuka Heaven Spring hanya sebagai bisnis kecil. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar membuatnya lebih besar dan kuat. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mari kita luangkan waktu untuk ngobrol nanti. Albert adalah orang kepercayaannya. Dan dia sangat setia padanya selama periode ini. Charlie tidak pernah pelit padanya dalam hal budidaya ramuan. Dana pembangunan peternakan anjing yang dia bantu peroleh untuk Albert telah melebihi 100 juta dolar. Tidak peduli berapa banyak peternakan anjing yang direnovasi atau bahkan diperluas.
itu tidak akan dapat menggunakan uang sebanyak itu. Dia hanya perlu menghabiskan setengah dari dananya untuk membuat Heaven Spring mencapai ekspansi tahap pertama. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan ini di depan istrinya. Lagi pula di hadapannya. Dia hanyalah seorang ahli Feng Shui. Itu sebabnya dia mengingatkan Albert untuk mengobrol secara pribadi ketika dia punya waktu. Albert tentu saja mengetahuinya dengan baik dan sangat bersemangat. Dia segera berkata, "Terima kasih, Tuan Wade, atas tipnya. Kapanpun Tuan Wade punya waktu, aku akan dengan rendah hati meminta nasihat Anda." "Besok," Charlie berkata. "Mari kita luangkan waktu untuk mengobrol besok." "Oke." Albert mengangguk dengan berat dan berkata dengan hormat. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, istrimu, dan dua tamu terhormat saat makan." Albert meninggalkan ruangan itu, dan hanya Charlie serta istrinya, serta Tawana dan Trevor, yang tersisa di dalam ruangan. Saat Trevor melihat Tawana masih menatap Charlie dengan antusias, dia sengaja berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya ingin menyampaikan kabar baik. Saya akan melamar Tawana." "Lamaran?" Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Trevor, bukankah lamaran di barat seharusnya menjadi kejutan yang direncanakan dengan cermat untuk pihak lain? Mengapa kamu mengungkapkan di sini?" Trevor sedikit malu dan berkata dengan canggung, "Tuan Wade tidak tahu apa-apa. Situasi di antara kami berdua agak istimewa. Saya harus segera kembali ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam tim pelatihan dalam 2 hari. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya bisa berlibur. Jadi saya memberi tahu Tawana di pesawat. Dan Tawana meminta saya memilih cincin untuk lamaran. Jadi kejutan lamarannya sepertinya sudah tidak ada." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, jika lamaran kami berhasil, maukah Anda menjadi saksi kami di pernikahan?" Charlie bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Sudah menjadi kebiasaan Amerika Anda bahwa pendeta harus hadir di tempat kejadian, bukan?" Trevor buru-buru berkata, "Tidak masalah. Kita bisa mengubah prosesnya. Pertama-tama ambil sumpah di depan pendeta. Lalu adakan pernikahan fusi. Dan kami meminta Anda menjadi saksinya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalian berdua adalah selebriti. Dan saya tidak suka menunjukkan wajah saya. Akan ada banyak reporter media di pernikahan Anda. Jadi saya tidak akan menunjukkan wajah saya." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Tetapi jika kalian berdua ingin datang ke Tiongkok untuk berbulan-bulan madu, saya dapat mengatur pernikahan Tiongkok untuk kalian." Trevor berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, terima kasih banyak, Tuan Wade. Kalau begitu saya akan mengkonfirmasi detailnya dengan Anda setelah lamaran saya berhasil." Tawana merasa malu. Jadi dia berkata kepada Claire, "Trevor adalah pria straight standar yang tidak tahu betapa mengejutkannya seorang gadis. Jika kita terus berbicara seperti ini, meskipun ada pernikahan, tidak akan ada harapan yang sama sekali." Claire berkata sambil tersenyum, "Charlie juga seperti ini sebelumnya. Saat kami berdua menikah, tidak ada upacara lamaran. Kami bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Kami baru mengadakan pernikahan ulang 3 tahun kemudian. Saat kami menerbitkan ulang itu, dia memberikan saya kejutan yang sangat besar." Tawana tampak terkejut. "Ah, kenapa kamu tidak mengadakan upacara pernikahan saat kamu menikah?" Claire berkata sambil tersenyum, "Kami berdua tidak sedang jatuh cinta. Kakekkulah yang membantuku memutuskan pernikahan ini ketika dia masih hidup, dan kemudian meminta kami untuk segera menikah. Tidak lama setelah kami menikah, kakek saya meninggal. Kemudian karena beberapa keadaan rumit di rumah, kami tidak pernah mengadakan pernikahan." Tawana tidak mengetahui bahwa ketika Charlie menikah dengan Claire, dia hanyalah cucu dari keluarga Wilson. Charlie ditolak oleh seluruh keluarga Wilson saat itu, dan Claire juga orang yang pendiam. Jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang bisa mengatur pernikahan untuk mereka berdua. Melihat kembali hari-hari itu, Charlie tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang tahu bahwa dia, menantu keluarga Wilson, akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Apalagi dia sendiri tidak pernah menginstalnya. Dan alasan dia bisa berada di tempatnya saat ini adalah karena ayahnya dengan perencanaan yang cermat dan mengatur segalanya untuk dirinya selama hidupnya, sehingga dia dapat keluar dari kesulitannya.
Mendengar Charlie dan Claire menikah atas pengaturan orang yang lebih tua beberapa tahun yang lalu, Tawana semakin penasaran dengan Charlie. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Charlie, dia berinisiatif menyebutkan Direktur Feng Shui kepada Claire dan berkata, "Nyonya Wade, ketika saya berada di Tokyo, saya cukup beruntung melihat keajaiban Feng Shui. Saya juga beruntung melihat karya Tuan Wade memiliki pencapaian yang luar biasa dalam Feng Shui. Jadi untuk pertunjukan di Tiongkok, kami mempekerjakan Tuan Wade sebagai Direktur Feng Shui. Setelah pertunjukan tahun ini, Tuan Wade akan meninggalkan rumah untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja dengan tim kami. Tolong jangan salahkan kami." Claire buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin? Charlie pergi bekerja tidak sekali atau dua kali. Aku bisa memahaminya, selama dia bisa memberikan bantuan nyata padamu." Trevor di samping merasa sedikit cemburu. Dia tahu bahwa Tawana menyukai Charlie di dalam hatinya, dan dia akan kembali ke Amerika Serikat. Namun, Tawana harus menyelesaikan 20 pertunjukan berikutnya dengan Charlie dan bergaul siang dan malam. Perasaannya pada Charlie akan semakin meningkat. Namun saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi pula dia tidak hanya mengikuti Tawana saja. Tawana kerap membawa kemana-mana dengan jet pribadinya, dan kerap meminta jet pribadinya untuk menjemputnya di kota tempat dia bertanding. Ini sudah menyebabkan dia mendapat banyak sinyal dari media. Kemampuannya menghasilkan uang kalah jauh dari pacarnya. Berkat pacarnya dia bisa terbang berkeliling dengan jet pribadi setiap hari. Dia tidak bisa naik pesawat tanpa diejek. Jika dia melepaskan identitasnya sebagai pemain profesional dan mengikuti Tawana setiap hari, dia takut akan disodok dari belakang oleh fans dan media. Ini juga berarti dia harus kembali ke Amerika kali ini. Dan meninggalkan Tawana untuk bergaul dengan Charlie juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Ia percaya bahwa Charlie tidak akan memiliki niat jahat terhadap Tawana. Namun ia sangat khawatir Tawana akan kehilangan kendali dan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Charlie. Saat ini, Charlie mengira istrinya masih ingin melihat konser Tawana. Jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tawana, kali ini di Curtis Automobile. Semua tiket diundi. Claire dan aku. Tidak satu pun dari kami yang mendapatkan lotre. Bisakah kamu membuka pintu belakang untuk kami berdua sehingga kami bisa menonton penampilanmu di belakang panggung?" Tawana tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah. Tim kerja saya sedang bekerja keras untuk menghasilkan materi pertunjukan. Saya akan meminta mereka untuk membuat 2 tanda konsultan khusus. Kemudian Anda bisa masuk dan keluar dari belakang panggung sesuka hati. Sementara saya sedang mempersiapkan tempatnya. Kalian bisa datang dan ngobrol denganku. Saat aku tampil di atas panggung, kalian bisa menonton dari kedua sisi panggung. Singkatnya, kalian adalah orang yang benar-benar bebas dan bisa pergi kemanapun kamu mau." Claire sangat bersemangat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya, "Apakah aku akan menimbulkan masalah padamu?" Tawana mengulurkan tangannya dan berkata, "Bagaimana bisa? Biasanya aku merasa sangat santai saat berkumpul dengan para staf di belakang panggung. Kalau kamu di sini, aku pasti akan lebih santai." Claire sangat senang dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Nona Sweet. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda." Tawana ingin lebih dekat dengan Claire. Jadi dia memegang tangannya dan berkata, "Ketika sebenarnya saya pertama kali bertemu Tuan Wade, dia dan saya masih memiliki beberapa konflik, terutama karena kami tidak setuju satu sama lain dalam beberapa hal. Tapi belakangan, Tuan Wade membuatku sangat mengerti. Aku juga menghargai takdir mengenalmu dan dengan tulus berharap bisa berteman baik denganmu. Jadi, jika kamu bersedia menjadi teman baikku, mohon jangan terlalu sopan padaku." Claire secara alami tergerak dan mengangguk berulang kali. Tawana menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu pekerjaan apa yang dilakukan Nyonya Wade. Kalau Nyonya Wade tidak punya rencana lain akhir-akhir ini, Anda bisa datang ke setiap konser yang saya adakan di Tiongkok." Saat dia mengatakan itu, dia sengaja bertanya, "Saya ingin tahu apakah Nyonya Wade punya waktu untuk pergi ke 4 konser di tempat lain?" Claire berkata dengan tergesa-gesa, "Saya membuka perusahaan desain saya sendiri. Saya biasanya memiliki banyak bisnis dan saya sangat sibuk. Pasti akan baik-baik saja di Aurus Hill. Tetapi saya mungkin tidak dapat pergi dari tempat lain." "Oke. Tapi kamu harus datang ke pertunjukan ini di Aurus Hill.
Tawana terlihat menyesal. Namun sebenarnya dia diam-diam bahagia. Dia sengaja bertanya pada Claire karena dia ingin tahu apakah Claire akan tampil bersama Charlie di setiap 20 konser berikutnya. Ketika Claire mengatakan bahwa dia tidak bisa bergabung dalam 16 pertandingan berikutnya, dia tampak menyesal, tetapi hatinya bersemangat. Saat Charlie dan istrinya sedang makan malam bersama Tawana dan Trevor, Albert jarang memegang ponselnya dan terus menggulir. Malam ini, semua aplikasi media sosial dan media berita mainstream dibanjiri dengan berita kedatangan Tawana ke Aurus Hill. Albert terkejut saat mengetahui bahwa kemungkinan Heaven Spring muncul di platform utama juga sangat tinggi, dan dia terus menggulirkan nama restonya. Ini mengingatkannya pada apa yang baru saja disampaikan Charlie kepadanya. Dengan reputasi yang begitu kuat saat ini, membuka sepertinya cabang menjadi hal yang lumrah. Di luar pintu, banyak reporter yang masih jongkok. Mereka masih berharap Tawana bisa diwawancarai oleh mereka setelah dia keluar dari makan. Meski tidak bisa diwawancarai, setidaknya mereka punya kesempatan mengambil beberapa foto dan video untuk langsung dipublikasikan. Reporter media mengungkapkan kepada pelayan di luar pintu bahwa dia berharap untuk mewawancarai bos Heaven Spring. Saat pelayan menyampaikan permintaan ini kepada Albert, Albert menjadi sangat gugup. Albert dulunya adalah kaisar bawah tanah kota ini. Saat itu, dia sangat bangga dan merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Tapi sejak dia bertemu Charlie, dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia sebenarnya dilahirkan dengan hati yang rendah dalam arti sebenarnya. Dan masalah saat ini juga sangat rendah hati. Statusnya sebagai kaisar bawah tanah, yang sebelumnya ia banggakan, kini menjadi sumber rasa rendah diri yang paling dalam. Dia merasa bahwa seseorang dengan latar belakang terjadi seperti dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di depan tuan muda dari keluarga besar seperti Charlie. Namun meski begitu, Charlie tidak hanya tidak meremehkan dirinya sendiri, tapi juga selalu sangat mendukungnya. Sekarang, untuk membantu meletakkan dasar bagi karir barunya, dia bahkan mengundang bintang besar ke restonya untuk makan malam. Hal ini membuatnya semakin berterima kasih kepada Charlie. Selain juga merasa lebih rendah diri. Dia tidak takut Charlie akan meremehkannya. Setelah dia menjadi terkenal, seseorang akan menggali latar belakangnya. Dalam hal ini, Heaven Spring miliknya tidak hanya akan sangat mempengaruhi, tetapi bahkan reputasi Charlie, seorang teman selebriti, mungkin akan mempengaruhi. Oleh karena itu, ia kini tidak berani menerima wawancara dari media dan hanya bisa meminta pramusaji untuk menolak permintaan wawancara mereka. Pada saat yang sama, dia juga ingin mencari kesempatan untuk bertanya kepada Charlie apakah identitas masa lalunya akan menimbulkan masalah bagi perkembangan Heaven Spring di masa depan. Jika itu akan menimbulkan masalah, sebaiknya dirinya tidak ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, aku akan sangat puas jika masih bisa mengikuti sisi Charlie. Lebih dari 1 jam kemudian, Charlie, istrinya, dan Tawana selesai makan malam mereka. Tawana menyeka mulut dengan hati-hati dan menghela napas. Makanan di restoran ini rasanya sangat enak. Terima kasih Tuan Wade atas izin Anda yang hangat. Charlie tersenyum dan berkata, kamu akan tinggal di Aurus Hill beberapa hari ke depan. Jika punya waktu, kamu dapat terus datang ke sini. Bos di sini memiliki hubungan yang sangat baik denganku. Dia akan menghiburmu dengan baik untukku. Tawana mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu Tuan Wade memiliki hubungan yang baik dengan bos di sini. Saya mengambil foto setiap hidangan sebelum makan. Dan saya akan mengirimkannya di akun media sosial saya nanti. Kemudian tambahkan nama dari restoran ini untuk mempromosikannya. Charlie tersenyum dan berkata, bagus sekali. Biasanya, jika saya ingin membeli iklan soft selling untuk salah satu postingan Anda, biayanya setidaknya beberapa juta dolar, bukan? Tawana berkata dengan sedikit malu, karena konten yang saya posting adalah kunjungan saya sendiri. Konten semacam ini lebih merepotkan. Umumnya saya harus membuat janji dengan agen untuk mengambil foto dan video. Sekarang harga yang dikutip sudah lebih dari 20 juta dolar AS. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, tapi tolong jangan khawatir, Tuan Wade. Iklan saya di sini sepenuhnya gratis. Charlie mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu saya akan berterima kasih atas nama bos di sini. Saat mengatakan ini, Charlie juga menghela napas dalam hatinya. Meski Tawana adalah bintang papan atas internasional,
namun keduniawiannya masih sangat baik. Tawana menambahkan saat ini, seharusnya ada banyak reporter media di luar sekarang. Saat saya keluar, saya akan menerima wawancara sebentar dengan mereka dan menjawab beberapa pertanyaan terkait di sini. Charlie melihat waktu dan berkata sambil tersenyum. Kalian lelah sekali setelah berkendara dan melakukan ke sini setelah turun dari pesawat. Kalian juga harus istirahat yang cukup. Kami akan menyelesaikannya nanti. Jadi kalian bisa kembali ke hotel lebih awal. Tavana masih agak enggan untuk berangkat. Jadi dia berkata, tidak masalah Tuan Wade. Kami tidak terlalu lelah. Kami tidak ada pengaturan kerja hari ini. Jadi kami bisa istirahat yang cukup. Kami tidak terburu-buru untuk kembali ke hotel terlalu dini. Charlie berpikir dalam hati. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke hotel. Tapi harus pergi. Jika tertundanya terlalu lama, hal itu akan mempengaruhi istirahat istrinya. Trevor di samping berkata, sayang, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan diwawancarai oleh media ketika kamu keluar. Ketika kamu sampai di hotel, pasti akan banyak media pers yang mengejarmu. Mungkin butuh waktu lama untuk menanganinya bersama mereka. Tawana terdiam beberapa saat. Tidak ingin terlihat terlalu mencolok di depan Trevor. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke hotel sekarang. Tuan Wade, Nyonya Wade, kita bertemu lain waktu. Charlie mengangguk dan tersenyum. Kamu kembali ke hotel. Kami berdua tidak akan pergi bersamamu. Memang ada terlalu banyak reporter media di luar. Jika mereka tahu kami makan bersamamu, mereka pasti akan memberitakan kami. Kami akan menunggumu. Kami akan keluar setelah semua orang dan reporter media pergi. Oke, Tawana berdiri. Berjabat tangan dengan Charlie dan Claire. Lalu berkata, terima kasih Tuan Wade dan Nyonya Wade atas keramah tamahan kalian. Kami berangkat dulu. Charlie meminta Albert untuk datang. Lalu dia dan Claire meminta mereka berdua ke pintu. Dia berkata kepada Albert yang datang, Albert, tolong antarkan dua tamu terhormat ini. Baiklah Tuan Wade. Albert mengangguk dan memimpin mereka berdua ke lantai pertama. Ketika wartawan media melihat Tawana dan Trevor keluar dari pintu, mereka langsung menjadi energi kembali dan terus memfilmkan kedua orang tersebut dan Albert di sebelah mereka. Staf Tawana berdiri di depannya, mencegah trek ke arahnya secara langsung. Wartawan dari media banyak bertanya. Semuanya terkait dengan Heaven Spring. Mereka ingin tahu bahwa Tawana dikerahkan ke sini untuk makan begitu dia turun dari pesawat. Lalu apa penilaiannya terhadap tempat ini? Tawana memuji pelayanan, makanan dan suasana Heaven Spring di depan media pers. Bahkan secara langsung menyatakan Heaven Spring sebagai resto makanan Cina terbaik menurut pendapat pribadinya. Dalam satu kali kejadian, Heaven Spring menduduki peringkat pertama dalam peringkat pencarian berita domestik terpopuler. Albert tidak menyangka restonya akan menempati peringkat nomor 1 dalam pencarian terpopuler. Dia senang tapi juga lebih risih. Takut seseorang akan memilih untuk mengekspos latar belakang abu-abunya setelah ini. Namun yang membuatnya bingung adalah dia telah lama melihat istilah pencarian populer yang relevan. Tetapi dia tidak melihat konten apapun yang mengungkapkan latar belakang. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Jadi dia memanggil rekan lamanya Isaac Cameron. Begitu panggilan telepon masuk, Isaac menggodanya. Albert, Heaven Spring Anda terkenal di seluruh negeri malam ini. Mengapa Anda masih punya waktu untuk menelepon saya? Albert buru-buru berkata. Oh, Tuan Cameron, tolong berhenti menggodaku di sini. Saya merasa sangat tidak nyaman saat ini. Isaac tersenyum dan bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Albert menghela nafas karena malu. Tentu saja itu latar belakang dan identitas lamaku. Sejarah masa laluku tidak tahan dengan pengawasan mereka. Tidak masalah di sekitarnya. Bagaimanapun, ini adalah jalan yang aku pilih saat itu. Saya hanya takut menimbulkan masalah pada Tuan Wade dan mengecewakannya. Isaac tersenyum dan berkata, taruh saja hatimu di perutmu. Ketika saya meninggalkan Aurus Hill, sebelum Tuan Muda meminta Anda untuk mengambil pekerjaan saya di Aurus Hill, saya sudah membersihkan nama Anda secara menyeluruh. Selama Anda tidak kembali untuk melakukan hal-hal itu lagi, tidak ada yang akan mengeksposmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.